Pantau laga Myanmar versus Filipina, Indra Safri temukan kelemahan lawan. Marcelino absen, Ivar Jenner jadi tulang punggung lini tengah Garuda Muda. Alasan Timur Kapadze batal latih timnas Indonesia terbongkar. Wejangan Presiden RI lepas kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025. Puslay di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Wejangan Presiden RI lepas kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025. Semangat juang para atlet yang akan berlaga di SEA Games 2025 Thailand mendapatkan suntikan moral tertinggi dari pemimpin negara. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto secara resmi telah melepas kontingen Indonesia untuk berjuang di pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Momen pelepasan ini berlangsung dengan hikmat dan penuh semangat patriotisme. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memberikan wejangan atau pesan khusus kepada seluruh atlet, pelatih, dan ofisial, termasuk skuad timnas Indonesia U22. Pesan utama yang disampaikan adalah mengenai kehormatan bangsa. Presiden menegaskan bahwa para atlet yang berangkat bukan hanya membawa nama diri sendiri atau cabang olahraga masing-masing, melainkan membawa bendera merah putih di dada. Beliau meminta agar seluruh kontingen berjuang habis-habisan, tidak mudah menyerah, namun tetap menjunjung tinggi sportivitas. Mentalitas pejuang harus ditanamkan sejak berangkat hingga kembali ke tanah air. Saya hanya bisa pesan, berbuatlah yang terbaik yang kau bisa berbuat. Berikan yang terbaik. Berikan segala yang bisa kau berikan. Karena ini adalah ajang membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia. Kau adalah wakil-wakil dari hampir 300 juta anak Indonesia. Khusus untuk sepak bola, meskipun tidak disebutkan secara spesifik, namun sebagai olahraga rakyat harapan Presiden tentu sangat besar. Target untuk membawa pulang medali emas dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya di Thailand menjadi misi utama. Mereka kini membawa mandat negara. Dukungan penuh dari pemerintah ini menjadi sinyal bahwa negara hadir dan siap memfasilitasi perjuangan para patriot olahraga demi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Alasan Timur Kapadze batal latih timnas Indonesia terbongkar. Teka-teki mengenai batalnya pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze untuk menangani timnas Indonesia akhirnya terjawab. Seperti yang diketahui, nama Kapadze sangat center dikabarkan menjadi kandidat terkuat bahkan sempat viral karena keberadaannya di Indonesia. Namun, kesepakatan urung terjadi hingga banyak spekulasi bermunculan. Mulai dari tidak adanya negosiasi dari PSSI hingga media Uzbekistan yang mengungkap bahwa tawaran PSSI tidak sesuai. Setelah Kapadze menerima pinangan klub Uzbekistan, alasan dibalik batalnya kerjasama dengan timnas Indonesia akhirnya terkuak. Ternyata, penyebab utamanya bukan karena masalah gaji atau fasilitas, melainkan adanya perbedaan visi dan kendala teknis yang tidak menemukan titik temu di tahap akhir negosiasi. Media Uzbekistan, upl.uz, mengungkapkan bahwa ada beberapa klausul dalam kontrak atau target jangka pendek yang mungkin tidak disepakati oleh kedua belah pihak. Sebab, Timur Kapadze diminta untuk menangani timnas U23 bukan senior. PSSI sebagai federasi tentu memiliki target spesifik yang harus dicapai, sementara Kapadze sebagai pelatih profesional juga memiliki prinsip dan kebutuhan teknis tersendiri untuk membangun tim. Terbongkarnya alasan ini sekaligus mengakhiri spekulasi liar yang beredar di masyarakat. Ada banyak faktor detail yang harus diselaraskan sebelum tanda tangan kontrak dilakukan. Keputusan untuk tidak melanjutkan kerjasama mungkin adalah jalan terbaik bagi kedua pihak jika visi tidak sejalan sejak awal. Bagi PSSI, ini menjadi pelajaran dalam proses seleksi. Bagi publik, informasi ini memberikan kejelasan bahwa PSSI sangat selektif dan berhati-hati. Meskipun Kapadze batal bergabung, hal ini tidak menyurutkan langkah PSSI untuk terus mencari dan akhirnya menetapkan pelatih terbaik yang benar-benar satu visi untuk memajukan sepak bola Indonesia. Marcelino absen, Ivar Jenner jadi tulang punggung lini tengah Garuda Muda. Absennya Marcelino Ferdinand karena tidak dilepas oleh klubnya memang menjadi kehilangan besar.
Namun, dalam sepak bola, satu pemain pergi, pemain lain harus siap mengambil tanggung jawab. Di skuad Garuda Muda, sorotan utama kini tertuju pada sosok Ivar Jenner. Gelandang FC Utrecht tersebut kini memikul beban yang sangat berat namun mulia. Ia diposisikan sebagai tulang punggung utama lini tengah Garuda Muda. Tanpa Marcelino yang biasanya menjadi motor serangan, peran Ivar menjadi jauh lebih vital dan sentral. Ivar tidak hanya bertugas sebagai penyeimbang atau pemutus serangan lawan, tetapi juga harus lebih aktif dalam mengalirkan bola ke depan dan mengatur ritme permainan. Kreativitas lini tengah kini sangat bergantung pada visi bermain pemain jebolan FC Utrecht tersebut. Ivar diharapkan mampu menjadi jenderal yang mengatur kapan tim harus menyerang cepat dan kapan harus menahan bola. Tanggung jawab ini tentu tidak mudah, namun kualitas Ivar dinilai sangat mumpuni untuk mengemban tugas tersebut. Pengalamannya bermain di level Eropa memberikannya ketenangan dan kecerdasan taktik yang di atas rata-rata pemain seusianya di Asia Tenggara. Indra Safri tampaknya memberikan kepercayaan penuh kepada Ivar untuk memimpin rekan-rekannya. Ban kapten yang melingkar di lengannya adalah simbol bahwa ia adalah pemimpin di lapangan. Publik berharap Ivar mampu menjawab tantangan ini. Jika ia berhasil menjalankan peran ganda sebagai leader dan playmaker, maka absennya Marcelino tidak akan terlalu dirasakan. Dan Indonesia tetap memiliki lini tengah yang dominan dan menakutkan. Pantau laga Myanmar versus Filipina, Indra Safri temukan kelemahan lawan. Keuntungan jadwal yang didapatkan Timnas Indonesia U22 benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Sambil menunggu laga perdana, Indra Safri dan staf pelatihnya tidak bersantai melainkan bergerak aktif melakukan pengamatan langsung atau scouting. Sebagaimana diketahui, pertandingan antara dua calon lawan Garuda Muda di grup C yakni Myanmar melawan Filipina telah selesai digelar lebih dulu. Berbagai insiden dan drama tersaji hingga menjadi bahan analisa staf pelatih Garuda Muda. Momen ini menjadi peluang emas yang tidak disia-siakan. Indra Safri mengirimkan tim analisis atau bahkan memantau langsung jalannya pertandingan tersebut. Hasil dari pemantauan ini sangatlah berharga. Tim pelatih Indonesia berhasil menemukan kelemahan lawan. Tanpa perlu melihat skor akhir pertandingan tersebut, Indra Safri kini telah mengantongi data lengkap mengenai cara bermain kedua tim. Ia bisa melihat celah di lini pertahanan Myanmar, cara Filipina melakukan transisi, serta siapa saja pemain kunci dari kedua tim yang harus diwaspadai. Data intelijen tersebut ibarat harta karun bagi persiapan taktik Garuda Muda. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan lawan sebelum bertanding, Indra Safri bisa merancang strategi khusus untuk mengeksploitasi titik lemah tersebut. Ia bisa menginstruksikan para pemainnya seperti Ivar Jenner atau penyerang sayap untuk menyerang area tertentu yang terlihat rapuh dalam laga Myanmar versus Filipina tersebut. Di saat lawan mungkin masih meraba kekuatan Garuda Muda yang belum bermain, Indonesia sudah memegang kartu as lawan. Modal analisis ini diharapkan dapat dikonversi menjadi kemenangan di lapangan. Kesiapan data dan strategi yang matang ini membuat optimisme publik semakin tinggi bahwa Timnas Indonesia U22 akan mampu melewati fase grup dengan hasil maksimal dan melaju mulus menuju target medali emas.